Om Swastiastu, Krama Bali dimanapun berada, salam sehat untuk semua. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan memfasilitasi 202 komunitas seni untuk melakukan pergelaran seni secara virtual. Fasilitasi ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah Provinsi Bali untuk tetap menjaga semangat kreatif seniman dan pekerja seni pada masa pandemi COVID-19. Saya berharap dengan pergelaran seni ini, seluruh Krama Bali, terutama generasi penerus, semakin mencintai dan selalu bergerak untuk memajukan seni dan budaya Bali. Terima kasih, selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Peragaan dan pementasan seni melalui media virtual yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali beserta UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bertujuan untuk tetap menjaga elan kreatif seniman Bali di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini diharapkan untuk tetap menggemakan, mengaktualisasikan visi pemerintah Provinsi Bali 2018-2023 Nangun Satkerti Loko Bali. Pameran yang bertajuk tentang sahabat yang kita gelar rencananya di Rumah Paros itu bertujuan adalah bagaimana persahabatan, keindahan persahabatan itu kita jalin dengan baik, di mana dengan terjalin sebuah persahabatan itu kita akan mendapatkan semacam sesuatu ide-ide kreatif, ide-ide jaring sosial yang tentunya akan memberikan penyegaran di dalam berkarya maupun berinovasi. Nah, dari itulah kita kenapa pameran tentang tema sahabat ini kita coba tawarkan ke beberapa teman-teman untuk bisa direspon, untuk bisa sesuai dengan artistiknya masing-masing seniman dengan berbagai latar belakang sahabat. Awalnya kami sebenarnya kebingungan diminta oleh Likai untuk membuat sebuah lukisan. Kami dari seniman batuan awalnya kebingungan apa maksud dan tujuannya Likai ini mengumpulkan seniman ini dalam sebuah karya-karyanya harus dikumpulkan gitu. Namun perjalanan kita sudah jadinya mengetahui apa tujuan dan maksudnya, yaitu menjalin persahabatan dan
menyapa teman ini sangat kami apresiasi jadinya maksud dan tujuannya di dalam membuat pameran ini, dan kami dari seniman seni lukis tradisi juga dilibatkan sehingga kami tidak merasa canggung dan merasa ada sekat di dalam berkesenian ini gitu. Artinya seniman lintas generasi, lintas aliran dilibatkan dan sangat kami apresiasi sekali. Baik itu dokter, baik itu arsitek, teman-teman arsitek, tentu teman-teman seni rupa pasti. Teman juga pematung, teman juga desain. Nah, dari itulah kita coba awalnya tema idenya ini sangat sederhana sebetulnya, menjalin sebuah persahabatan, dan kita coba tunjuk beberapa 50 teman-teman sahabat dari kita. Tapi dalam perjalanan itu akhirnya teman-teman yang lain mencoba untuk bisa ikut. Nah, akhirnya membekatlah menjadi 86 teman-teman seniman, teman-teman perupa, teman-teman berbagai latar belakang. Nah, untuk itu tentu dalam hal ini sangat kita mencoba, karena ini menyangkut cukup banyak teman-teman antusias, kita rancang pelan-pelan untuk pameran ini. Dalam pameran kali ini ya bertema persahabatan, yaitu menampilkan ukuran small size itu 30 kali 30. Terima kasih sebenarnya saya pada teman-teman semua yang pada saat ini masih bisa berkesenian seperti layaknya tempo-tempo hari atau hari-hari yang telah berlalu. Walaupun kita pada saat ini tidak bisa melakukan aktivitas kesenian kita seperti waktu-waktu yang telah berlalu. Saya sangat bangga ketika ada teman-teman masih bisa mengekspresikan dirinya, masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan keseniannya, walaupun dalam suasana situasi pandemi seperti sekarang ini, tapi semangat untuk berkesenian itu sungguh tidak akan pernah padam. Nah, awalnya pameran ini kita coba di bulan Januari, tetapi melihat kondisi teman-teman belum siap, ada karyanya, karena kita paham lah, kita tidak bisa mengacu pada suatu deadline yang harus selesai kayak begitu. Enggak, kita kasih berproses. Nah, akhirnya terjadilah sampai bulan Maret kita coba rencananya pameran ini berlangsung. Tetapi ketika kita akan memulai, datanglah situasi pandemi COVID-19 ini. Akhirnya semuanya berantakan. Akhirnya semuanya rencana itu kita tunda. Nah, di dalam penundaan itu, situasi tidak semakin menentu. Dalam masa pandemi ini, di mana kita sebagai manusia tentu ada dampaknya, yaitu ya kita harus sederhananya menjaga kesehatan lah gitu. Yang dianjurkan pakai masker, jaga jarak, tinggal di rumah dan lain sebagainya gitu. Saat ini dunia lagi mengalami suatu
musibah ya, tentang virus corona, di mana sangat berpengaruh sekali bagi semua aspek kehidupan. Ya sangat sekali, sangat merindukan teman-teman ya, karena supaya dapat bertemu kembali seperti semula, seperti yang dulu-dulu. Ketika kita dihadapkan dengan situasi sekarang ini, sangat membuat mental kita terpukul, tapi saya berharap semoga pandemi ini cepat berlalu. Nah, ada standar baru yang harus dilakukan. Ada social distancing yang harus kita lakukan. Jadi kita nggak sama. Nah, hari itulah kebetulan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mengundang untuk pameran virtual. Nah, ide inilah yang kita coba angkat lagi. Ini masih relevan dalam situasi COVID kayak begini. Kenapa? Kita nggak boleh jabat tangan, kita nggak boleh ketemu, kita nggak boleh banyak berkerumun, tidak bisa ketemu pameran dengan banyak orang. Nah, dari itulah pameran virtual ini kita coba munculkan. Pameran persahabatan ini memberikan kesan yang berbeda karena ini hadir di masa pandemi yang tidak biasa gitu sebenarnya. Mungkin kebiasaan kita ke ruang pameran, ke ruang galeri, bertemu dengan teman-teman, ketemu sahabat, pecinta seni dan lain-lainnya. Itu sebenarnya pamer ini adalah sebuah kerinduan dari mungkin beberapa teman-teman yang pengen kreativitasnya itu dilihat kembali, dilirik kembali, bahwa dalam masa pandemi ini kita tidak tidak mengurangi kreativitas kita sebagai seniman gitu aja. Pameran ini kan masih dalam situasi pandemi, dalam masih keadaan pandemi corona ini, COVID-19. Khusus pertama ini adalah hal menarik menurut saya. Pertama bagi si senimannya sendiri kan, yang kita percaya bahwa imunitas manusia itu kan menjadi sangat kuat atau lebih kuat ketika dia bergembira, melakukan hal-hal yang dia senangi, itu menjadi semacam penguat imunitas. Itu yang kita dengar informasinya dari para pakar. Kemudian para seniman kan dengan adanya pamer ini kan mereka tetap dapat berkarya. Kemudian mereka semacam terapi juga mungkin dalam mereka berkarya, karena itu adalah hal yang disukai oleh seniman yang menjadi pilihannya sebagai hobi maupun profesinya. Itu pasti suatu hal yang menyenangkan. Itu dari, kalau saya lihat dari aspek senimannya. Kemudian dari konteks ketika orang tinggal di rumah atau work from home atau tinggal di rumah, pameran online seperti ini itu juga akan menjadi sebuah terapi tersendiri bagi para apresiator yang saya mendengar salah seorang pengamat atau penikmat atau pecinta seni rupa, dia bilang bahwa menikmati seni rupa ini juga kadang menjadi suatu headache atau ketergantungan. Ketika dia melihat seni rupa itu selalu ada keinginan untuk melihat lagi dan ingin melihat sesuatu yang baru. Nah, saya juga dengan pameran ini juga merasa sangat berterima kasih kepada pihak Paros Galeri menyelenggarakan sebuah pamer yang bertemakan bersahabat, di mana satu poin yang sangat penting perlu ditekankan adalah apapun yang terjadi pada saat ini, nilai-nilai persahabatan itu hendaknya lah tetap terjaga, tetap diperkuat, dan tetap berlangsung. Pada saat pandemi seperti ini, misalnya
kami dari seniman harus masih terus berkarya walaupun diterpa pandemi. Semakin banyak orang yang melukis, semakin kita dapat ide yang bagus gitu. Di mana dengan diadakannya pameran virtual oleh Faros Galeri, saya merasa sangat berterima kasih. Di mana di sini saya merasa seni dapat hidup kembali dan kreativitas saya juga dapat berkembang di sini, dan di mana semua ini dapat mempengaruhi semangat saya mulai beraktivitas seni kembali. Bagi kita jabat tangan tidak bisa dalam situasi kayak begini, tapi menyapa dengan secara virtual penting untuk menjalin sebuah persahabatan itu akan berlangsung panjang. Saya kira itu kenapa latar belakang pameran sahabat kita tampilkan dalam bentuk virtual yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan komunitas-komunitas Faros yang banyak memberikan dukungan support pada kita untuk bisa menampilkan karya-karya ini dengan baik. Tentu dengan tampilan apa yang biasanya dilakukan di dalam setiap event-event pameran, tentu kita lakukan semacam itu. Tetapi protokol kesehatan itu penting juga kita lakukan untuk hal itu. Nah, ini yang coba kita tampilkan di dalam pameran-pameran ini. Rasanya dengan hadir di sini ini kita bisa melihat hampir sebagian besar kawan-kawan perupa di Bali ini, karena ya bayangkan aja dari sekian perupa kemudian ditampilkan dalam suatu ruang di mana masing-masing karya ini sangat terlihat karakteristiknya yang sangat khas masing-masing itu, dan jadi semacam kita dengan datang ke pameran ini kita bisa melihat satu gambaran, oh ternyata begini loh konteks keberagaman dari seni rupa di Bali ini. Karena di sini juga ada karya-karya yang ditampilkan dari seni tradisinya, semacam akarnya dari seni Bali itu sendiri. Kemudian setelah tradisi ada banyak juga lukisan abstrak, kemudian sampai yang ya kontemporer di era kekinian. Dengan susahnya orang keluar karena ada batasan sosial dan physical distancing ini, pameran online ini justru itu saya pikir bisa mengobati kerinduan para penikmat seni rupa untuk menikmati apa sih yang terjadi di era pandemi ini. Mungkin sekarang kelebihannya adalah kita bisa pameran sekaligus memperlihatkan proses karya itu sendiri. Jadi proses berkaryanya itu bisa kita tonton. Kalau di pameran-pameran biasa kan umumnya kita hanya melihat karya jadi lah ya. Karya jadi, terus melihat ide-ide konsepnya. Tapi sekarang proses itu sendiri yang apa namanya, yang bisa dimunculkan. Jadi saya rasa ini lebih lengkap lagi. Saya setuju dengan virtual exhibition ya. Ya. Karena itu suatu cara praktis ya untuk apa mempublikasikan karya-karya kita ya. Apapun kita bisa katalog dan semua bersifat virtual sudah e-katalog jadi orang semua bisa baca. Nah, sudah terbiasa kan itu kan. Ya. Tapi orang kadang-kadang kan malas kan. Sekarang kan orang terpaksa harus melihat itu lah. Ya. Dulu kan karena dia sudah dapat melihat, kalian tidak perlu ngambil di sini lagi. Sekarang kayaknya nih orang akan mulai tekun lagi, intens lagi gitu.
semacam menciptakan hiburan lah gitu. Ya. Sebagai penanda bahwa kita masih produktif. Nah, kalau membuat pameran virtual seperti rencana sekarang ini, saya mengapresiasi prosesnya ini. Yang mesti harus dipelihara sekarang ini adalah energi kreatif kesenimanan kita. Karena itu nggak bisa hilang. Ini nggak boleh berproses, nggak boleh digerakkan, harus digerakkan apapun bentuknya. Makanya bekerja itu mesti harus terus-menerus bekerja. Orang naik motor itu kan, orang naik motor saya analogikan seperti kita naik trail dan off-road. Nah, tentunya medannya kan banyak macamnya kan, banyak ragam. Kadang-kadang kita ketemu jalanan terjal, atau jalan berbatu, keras atau becek dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita melatih aja hidup itu dan berkesenian itu adalah satu. Jadi tidak pisah-pisah.
mudah-mudahan dia harapkan teman-teman supaya sehat semua gitu. Supaya bisa berkarya. Jadi saya ingin di masa pandemi ini kita tetap kreatif, kita tetap bekerja, tetap berkarya dengan segala kekurangan. Proses kreatif itu tidak hanya sebatas mungkin buat karya seni, atau kita bisa belajar lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Rumah Faros, khususnya BKE yang sudah menginisiasi pameran menyapa teman, dan selanjutnya semoga hal-hal seperti ini bisa dilanjutkan dan bisa diteruskan di kemudian hari. Dan untuk itu saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Semoga pameran ini dapat berjalan dengan baik dan semua berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih kepada Rumah Faros Galeri. Dan untuk pameran ini saya sangat antusias dan mengucapkan selamat kepada semua peserta termasuk saya sendiri. Semoga pameran ini berjalan dengan baik, dengan sukses juga, dan mari kita sambut dengan sangat berbahagia.